Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihya Ulumuddin dari Prodi PAI semester 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori behaviorisme. Apa itu pengertian teori behaviorisme? Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Oleh sebab itu, anak menjadi pelukis, dokter, guru, dan lain-lain. Semua itu sangat ditentukan oleh lingkungannya, yaitu orang-orang yang mendidik dan mengarahkan perkembangan anak sesuai dengan tujuan yang diinginkannya. Teori-teori behaviorisme. Behaviorisme berkeyakinan bahwa semua perilaku diperoleh individu setelah berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya yang telah dikondisikan. Oleh sebab itu, para behavioris tidak perlu mempertimbangkan kondisi mental individu yang menjadi objek melalui perilaku lingkungan yang dikondisikannya. Teori behaviorisme dapat diklarifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu classical conditioning, behavioral psychology, dan operant conditioning. 1. Classical condition. Classical condition yang mempunyai arti pengondisian lingkungan secara klasik yang dipelopori oleh Ivan Pavlov pada tahun 1949 sampai 1936. Penelitian ini difokuskan pada proses pencernaan yang terjadi pada anjing. Percobaan yang dapat diamati melalui air liur yang dikeluarkan oleh anjing tersebut dalam melakukan percobaannya. Ivan Pavlov memasangkan stimulus daging dengan respon-respon terhadap stimulus diperlihatkan oleh anjing melalui air liurnya. Prinsip-prinsip yang dapat dalam conditioning yang dilakukan oleh Ivan Pavlov masih tetap diterapkan dalam berbagai modifikasi perilaku berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, terapi medis, terapi fobia, panik yang berlebihan. 2. Behavioral psychology. Behavioral psychology atau psikologi perilaku yang dipelopori oleh John Bruce Watson 1978 sampai 1959. Menurut Watson, para behavioris memandang psikologi sebagai studi tentang perilaku manusia dan merupakan cabang dari natural science atau ilmu alam. Alasan yang melatar belakangi hal ini adalah bahwa perilaku manusia merupakan proses dari kegiatan fisik dan hubungannya dengan lingkungan. Proses kegiatan fisik tersebut secara alami merupakan faktor penyebab bagi perilaku yang ditampilkan manusia. Dapat dibagi menjadi dua jenis perilaku, yaitu perilaku yang sesuai dengan adjustment behavioral dan perilaku yang tidak sesuai dengan maladjustment behavior. Yang ketiga yakni Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike adalah seorang behavioris memberikan sumbangan penting terhadap penerapan classical conditioning terhadap proses belajar, khususnya berkaitan dengan pengaruh hubungan antara stimulus dan respons dalam pembentukan perilaku dan konsekuensi terhadap pembentukan perilaku yang diinginkan. Thorndike melakukan percobaan dengan kucing dan ia menemukan beberapa hukum yang berkaitan dengan hubungan stimulus respon, yaitu sebagai berikut. 1. Law of effect. 2. Law of exercise. 3. Law of resistance. Nah, dan yang keempat adalah B.F. Skinner, Operation Conditioning. B.F. Skinner adalah seorang ahli behavioral psikologi atau psikologi perilaku yang terkenal dengan teorinya yang disebut operant conditioning. Teori ini dilatar belakangi kenyataan bahwa makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan, dalam proses operating atau melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Makhluk hidup menemukan stimulus khusus yang disebut reinforcing stimulus atau stimulus pendorong. Penerapan behavior dalam pendidikan dan pembelajaran terdiri dari 1. Modifikasi perilaku. 2. Pembelajaran berbasis behaviorisme. 3. Pembelajaran berdasarkan sistem. 4. Pembelajaran terprogram. Kekuatan dan kelemahan behaviorisme. 1. Behaviorisme melakukan penelitian perilaku berdasarkan yang tampak atau observable behaviors. Kedua, teknik terapi perilaku yang efektif secara intensif merupakan invertasi berbasis behaviorisme. Yang ketiga, behaviorisme sangat dikenal dengan pandangannya bahwa pembelajar adalah individu yang pasif yang bertugas hanya memberi respons kedua stimulus yang diberikan. Yang keempat, behavioris
menganalisis hasil eksperimen terhadap lawan hewan pada manusia. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang kita bahas hari ini, kesimpulan yang kita ambil adalah bahwa behaviorisme merupakan salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Teori behavioristik terdiri dari dua landasan, yaitu classical condition dan operant conditioning. Penerapan behavioral dalam pendidikan dan pembelajaran terdiri dari 1. Modifikasi perilaku, 2. Pembelajaran berbasis behaviorisme, 3. Pembelajaran berdasarkan sistem, yang terakhir dan pembelajaran terprogram. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak pantas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.